밤이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going 은 언제나 너에게 going going. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Saya Elizabeth Diana Pitasari, NPM 23412027, kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep dasar pemasaran. Konsep dasar pemasaran adalah merancang segala perencanaan produksi sebuah produk atau jasa sampai tercipta transaksi untuk memenuhi tujuan individu atau sebuah perusahaan tanpa mengabaikan perusahaan konsumen agar dapat untung jangka panjang. Poin utama pada konsep pemasaran. Yang pertama, kebutuhan konsumen. Bisa jadi alasan kamu memulai sebuah bisnis adalah karena memiliki sebuah kebutuhan yang belum dapat dipenuhi. Kebutuhan ini meliputi sesuatu yang esensial sehingga jika tidak terpenuhi dapat mengganggu keseharian seperti makanan, transportasi, keamanan, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Yang kedua, keinginan konsumen. Bisnis yang dibangun dari keinginan konsumen biasanya merupakan barang atau jasa yang bersifat tersier seperti elektronik, pariwisata, produk fashion, produk-produk perawatan wajah, dan sebagainya. Bisnis yang menawarkan jasa dan produk tersier ini cocok menerapkan ilmu pemasaran, konsep penjualan supaya hasilnya tetap tepat sasaran. Yang ketiga, tuntunan konsumen. Ketika kebutuhan dan keinginan sudah dapat dipenuhi semua, maka muncul lini bisnis ini biasanya menyangkut pada produk atau jasa yang memfasilitasi pengembangan diri, seperti kursus bahasa, kursus memasak, dan bimbingan belajar. Bisnis ini paling cocok menerapkan konsep produk ke dalam rancangan pemasaran mereka, supaya tuntunan konsumen bisa terjawab dan terpenuhi. 5. Konsep pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Pada konsep ini menerapkan asumsi bahwa konsumen menginginkan sebuah produk yang terjangkau dan produksi secara massal. Oleh sebab itu, konsep produksi lebih menekankan pada proses produksi dan distribusi barang. Konsep ini punya kelebihan di mata konsumen karena barang yang dihasilkan bisa dibeli dengan harga terjangkau, mudah ditemui, dan banyak pemasok. Para investor pun melihat bisnis yang menerapkan konsep produksi sebagai lahan bahas yang menguntungkan karena tidak pernah sepi konsumen dan biasanya lingkungan pasar juga tidak kompetitif. Meski begitu, konsep produksi tetap ada kekurangannya, yakni kualitas barang yang dihasilkan cenderung rendah karena diproduksi secara massal. Selain itu, konsep produksi juga cenderung mengabaikan keinginan pelanggan dan kekurangan berinovasi. Contohnya, barang-barang impor dari Tiongkok sudah terkenal dengan harga yang murah dan mudah ditemui di mana-mana. Itulah yang jadi daya jual mereka di mata konsumen. Akan tetapi, banyak konsep yang kecewa karena produk asal Tiongkok sering tidak awet. Pada kasus ini, keinginan pelanggan untuk memiliki barang yang tahan lama terabaikan karena pabrik memproduksi barang secara massal dengan tujuan menekankan harga produksi agar dapat dijual murah, tetapi mengorbankan kualitas produk. Yang kedua, konsep produk. Bisnis yang menerapkan konsep produk biasanya berfokus pada keinginan konsumen. Jadi, perusahaan menargetkan konsep yang memperhatikan kualitas nilai dan kegunaan dari produk yang ditawarkan. Perusahaan harus dapat membaca dan memenuhi permintaan serta keinginan konsumen. Kelebihan konsep produk.
meliputi kualitas barang yang terjamin, selalu menarik perhatian konsumen karena cenderung terus berinovasi dan margin penjualan cenderung tinggi. Sebaliknya, konsep ini pun juga punya kekurangan, yakni tidak terjangkau semua kalangan. Ada kemungkinan membuat konsumen bingung karena inovasi terlalu baru dan perusahaan yang menerapkan konsep ini juga cenderung tidak mempertimbangkan kepentingan konsumen. Contohnya, perusahaan elektronik raksasa asal Amerika Serikat atau Apple menjadi salah satu perusahaan teknologi yang terkenal memproduksi barang elektronik berkualitas tinggi dengan harga cukup fantastis bagi beberapa kalangan. Produk mereka seperti iPhone atau MacBook punya nilai identitas sendiri di mata konsumen. Sehingga Apple selalu menjadi sorotan perusahaan elektronik lainnya karena tidak berhenti berinovasi dan meningkatkan kualitas dari produk sebelumnya. Yang ketiga, konsep penjualan. Dalam konsep penjualan, konsumen tidak membeli atau memakai produk yang ditawarkan, kecuali perusahaan mempromosikan dan menjual dalam kualitas yang besar. Di sini, perusahaan harus dapat meyakinkan konsumen untuk membeli dan memakai produk mereka. Kelebihan dari konsep ini adalah jumlah penjualan sangat tinggi. Lalu, perusahaan juga terus berinovasi karena mereka berinvestasi pada angka penjualan dan rencana pemasaran. Kelebihan lainnya adalah perusahaan tidak mempermasalahkan stok barang yang tidak berhasil terjual. Di sisi lain, konsep penjualan juga memiliki kekurangan, yakni tidak mempertimbangkan kebutuhan konsumen serta berfokus pada keluhan konsumen. Contoh, Shopee jadi salah satu e-commerce raksasa yang beroperasi dengan mengaplikasikan konsep penjualan. Mereka kerap melakukan bakar uang yang masuk ke dalam rencana promosi mereka untuk menggait konsumen. Dengan melakukan strategi tersebut, Shopee harus terus-menerus melakukan promosi supaya konsumen setia bertransaksi sehingga meningkatkan angka penjualan produk di e-commerce mereka. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep pemasaran berfokus pada melibatkan konsumen pada strategi pemasaran mereka. Perusahaan pun harus membuat rencana promosi tersendiri agar konsumen yakin membeli dan menggunakan produk yang ditawarkan. Yang kelima, konsep pemasaran sosial. Pada konsep ini, perusahaan menarik konsumen dengan mengangkat kampanye kesejahteraan makhluk hidup dan keseimbangan alam. Perbedaan konsep penjualan dan konsep pemasaran jelas berbeda. Dilihat dari definisi, orientasi, target, efisiensi, perencanaan, strategi, dan harga. Demikian presentasi dari saya akhiri. Selamat siang.